Nih, lu yang penasaran sama UGM kayak apa? Nih temen gua S2 Teknik Elektro UGM. Ini kita lagi ngerjain tesisnya dia. Nih kita lihat nih. Coba jelasin Dik kayak gimana tesisnya. Ya, jadi ini termasuknya ini robot learning ya. Jadi itu robot dimana dia tuh dimasukin sama mesin learning. Jadi tujuannya robot ini supaya menuju ke objeknya ini. Nanti objeknya ini nge-spawn di tempat yang berbeda-beda. Jadi ini dinamis. Nah, jadi ini tujuannya ini kalau misalkan robotnya menuju ke objeknya ini, maka dia dikasih reward. Kalau misalkan dia gagal, dia dikasih punishment atau hukuman gitu. Jadi ini bentuknya ini di koordinat X sama Y. Nah, ini untuk real time-nya, di mana real time-nya ini pakainya ini YOLO untuk mendeteksi objeknya itu. Ini hasil data dari simulasi ekskavator tadi. Jadi ini masih belum optimal karena dia tuh masih naik turun gitu. Kalau misalnya dia udah mentok 100% berarti itu berhasil didapetin ya. Cuma ini kan dia kayak masih kasar ya diagramnya. Kalau misalnya udah bener, dia itu bakal rata. Dan ini karena masih di training jadi hasilnya kayak gitu. Nah, kodenya Andika ini masih ada yang kurang optimal. Jadi kita bakal bedah bareng-bareng nih. Jadi ini kode machine learning yang dibuat sama Andika sendiri ya. Emang banyak banget gila kodeannya. Sampai ratusan ribu lines kacau, cok. Emang keren banget nih orang satu. Nah, yang buat hasilnya Andika ini nggak optimal soalnya dari tiga mekanisme ini nggak ada yang interlock satu sama lain. Ekskavatornya sendiri tuh ada tiga input. Yang pertama turret angle. Jadi ekskavator kan ada dua bagian tuh yang bisa muter. Nah, ya, turret angle tuh bagian atasnya lagi miring, lagi muter. Terus body angle. Jadi ketika dia udah sesuai, body angle dia itu ngikut miringnya. Terus habis itu distance. Nah, distance itu di input dari kamera. Ketika dia udah sesuai nih jarak dia terhadap objek tersebut, nah badannya tuh akan maju mundur sesuai kebutuhan. Punya Andika ini awalnya mereka bertiga berjalan sendirian dan itu bikin hasilnya bakal random banget. Makanya kita bisa lihat hasilnya tuh spike naik turun kayak gitu ya. Karena kadang satunya benar, duanya salah dan juga sebaliknya. Kadang turretnya udah bener tapi bodinya salah, terus habis itu distance-nya udah bener tapi angle-nya salah. Jadi mereka tuh bakal ngulang-ngulang terus dan hasilnya makanya kayak tadi naik turun naik turun. Jadi dia tuh nggak sinkron. Sekarang kita coba benerin parameternya jadi mereka itu jadi input untuk satu sama lain. Yang pertama turret angle dulu. Jadi kalau turretnya itu udah sejajar sama objeknya, dia bakal lanjut lagi ke input berikutnya yaitu distance. Kalau objeknya udah dalam jangkauan si ekskavator, maka dia nggak perlu gerak dan dia itu bisa langsung selesai. Tapi kalau belum, itu akan dilempar ke body angle. Jadi body angle-nya bakal nyesuaiin sama si turret angle. Dan ketika body sama turret udah sama, mereka akan jalan. Jadi itu bodinya bakal gerak sampai distance-nya itu udah bisa dikeruk sama ekskavator ya. Dan kalau udah gitu, dia selesai. Sekarang kita tunggu dengan parameter baru hasil simulasinya kira-kira kayak gimana. Parameter yang sebelumnya aja butuh waktu 1 minggu untuk diambil datanya dan ini baru 4 hari. Ya udah kita tunggu aja kita kawal Andika ini sampai sidang.